Welcome. What you doing? Teman santai. Kenapa gue seperti ini? Ini berkaitan dengan bintang tamu yang ada sekarang di samping saya. Lihat profilnya. Yes, teman santai. Tadi udah lu lihat di opening gue seperti trader, ya kan? Ya lu pasti tahu lah siapa karakternya, ya kan? Berkaitan dengan bintang tamu gue di samping yang sudah ditunggu lama oleh semua subscriber yang paling disayang di Santai Bareng gue. Ini bisa hadir di sini beliau karena request lu semua. Gue tepatin janji yang DM gue, yang komen-komen, "Kak, hadirin dong Papa Killstreak, Papa Killstreak, Papa Americano." Nah, hari ini gue wujudin buat lo karena Santai Bareng gue ada tembus 1000 subscriber lebih. Luar biasa. Langsung aja kita panggilkan Papa Americano Killstreak. Luar biasa akhirnya. Yes. Brother, Yuk. sampai juga di Santai Bareng gue lo. Sampai juga di Bandung lo akhirnya. Gue sebenarnya Iya, sampai juga di Bandung, sampai lo. juga di Bandung, ya kan, karena gue juga menuaikan janji. Nah, Kalau janji iya. kan hutang, kita mesti Iya, gitu lunasin juga. gitu. Kita ketemu baru setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu di event di Event Best PSE kan? Enterprise, iya. Nah makanya tuh banyak banget begitu kemarin requestan masuk di Santai Bareng gue, alhamdulillah ya kan, dari awal Santai Bareng gue berdiri channelnya sampai curhat santai satu persatu. Iya. Semua minta Papa Killstreak, Papa Killstreak. Wah udah, gue berdoa aja lah mudah-mudahan tembus 1K bisa undang. Alhamdulillah begitu lebih dikit, 1K lebih dikit, wah ada yang komen. Semua yang komen. Mana Papa Killstreak ya gitu kan, waduh gak sabaran. Udah hari ini gue kasih spesial Papa Netizen lah Killstreak. begitu, nggak sabar. Kita akan kilik-kilik, kita kupas-kupas detail-detailnya yang kalian belum tahu, yang biasa kalian tahu di Resilor ID kayak apa. Nah, ini beda pastinya. Ini lebih mendetail, ya kan? Karena saya bukan infotainment, jadi saya lebih detail lagi, ya gitu. Apa namanya? Hah? Bukan infotainment, berarti apa namanya? Iya, lo kan Papa Killstreak. Nah, Gua Paparazi. Saudara Paparon, nggak beda-beda aja, papa-papa semua. Ya kita papa-papa lah, papa-papa single, ya kan? Enggak, memang single. Emang single ya. Ini pertanyaan dari penonton, dari teman santai. Apa nih, Ya apa kan? nih katanya? Lu kan fans berat dari Resident Evil. Iya. Salah satu admin dari Resilor ID juga. Iya. Karena di Resilor ID adminnya ada 2. Tuh. Lu sama Miss Queen. Iya. Ya kan? Tuh. Miss Queen sedang ada di alamnya. Ya. Lu ada di sini, Iya. gitu kan. Nah, ceritain dikit dong. Lu taunya nih Resident Evil nih sejak kapan? Kenapa tuh lu jadi suka gitu? Sejak kapan? Kayaknya kalau misalkan cerita gua tentang Resident Evil mungkin mirip ya kayak orang-orang apa yang suka RE pada umumnya. Kebanyakan mungkin sebagian dari kita kayak waktu zaman kecilnya tuh melihat saudara main gitu. Karena ya jujurnya pada saat RE pertama kali gua main itu emang gua belum cukup umur. Lagian gua juga baru lahir sih. Pada saat RE1 rilis? Iya, setahun rilis gua baru lahir, 97 kan. Iya, itu Iya. berarti lu 1 tahun? Enggak, jadi waktu SD kayaknya SD kelas 1-2an mungkin gua lihat sepupu gua main dan kebetulan itu adalah RE Survivor. Nah, RE Survivor. RE Survivor Memang, setelah itu. iya, itu emang sih kalau sekarang mungkin di regardnya sebagai game RE yang memang nggak terlalu populer ya dan memang reviewnya juga kebanyakan jelek. Ampas ya? Iya, tapi tetap ya itu yang Gue punya iya. pas itu dulu. Tahu PS1. tahu sendiri kan gimana nggak enak kayak gitu, tapi ya tetap itu game RE pertama gua ngelihat. RE Survivor itu yang RE Gun Survivor bukan sih? Ya, biasa apa ya? Yang gambar covernya tangan begini kan? Oh, Iya, itu dia. Gue punya itu, yang ya. RE first person First pertama person, kali itu iya. sebenarnya itu bukan RE. Ala-alatan krisis lah. Ala-alatan krisis ya. Ya gue pertama tahunya itu gue lihat saudara gue main, terus gue lihat ya berbagai macam monsternya kan, ada zombie, buaya segala macam. Gue akhirnya di situ jadi tertariknya di situ. Lu tahu ya awal justru di situ. RE Tahu. Gun Survivor, Gun bukan Survivor. Resident Evil 1. Enggak. Oh, justru kebalik ya. Kalau gue RE 1. Kan dari Gun Survivor itu gue malah lanjutnya ke RE 3. Mentalnya jauh dong. Mentalnya berarti. jauh banget. Berarti 1-2 skip. RE 3 barulah habis itu RE 1. Dari RE 1 RE 2. Maju mundur berarti dia. Nah barulah habis itu ya kesananya normal 4, 5, 6 dan segala macam. Dan itu baru mulai freak. Ya, Seneng banget. seneng banget. Ngefans sampai sekarang. Ya. Soalnya sebenarnya jujurnya kalau misalkan masalah zombie-zombian gitu ya, gue bukan mulai dari RE juga sih. Mungkin kalau misalkan lu pernah tahu game PC yang dulu tuh House of the Dead, pernah denger? Itu gue pertama kali juga sebenarnya mainnya di situ. Jadi tahu yang namanya zombie gitu kan. Terus gue lihat RE dengan zombinya yang berbeda juga. Ya, akhirnya gue penasaran ini apaan sih, dan ya sejak saat itulah jadinya tertarik gitu.
Gue pikir lu tadi, gue pas lu ngomong tadi, gue bukan dari RE doang awalnya tahu. Gue pikir lu tadi pas ngomong dialognya, gue bermulai dari gue pikir kelanjutan tuh gue bermulai dari komunitas zombie, enggak ya, bukan ya? Gue pikir itu, soalnya gue juga pernah masuk komunitas itu, terus setelah masuk keluar. Ya itulah banyak lah kasusnya itu. Tidak usah dibahas di sini, kecuali Anda mau jadi bintang tamu curhat santai komunitas zombie itu kalau masih ada, ya silakan saja. Terus gini, tadi kan suka itunya Resident Evil. Nah, sekarang pembahasan tadi kenapa nama lo kan Yuda Putra, kenapa jadi Papa Killstreak? Gue awal nih, ntar lo sebelum lo jawab, gue tuh waktu pertama kali tahu, ya gue lihat di Resilor ID, gue dengar suara lo apa segala macam. Gue belum lihat nih, belum ketemu kita waktu itu. Iya belum. Gue tuh mikirnya tuh Papa Killstreak tuh, wah nih karakternya nih. Bangsa ini kalau nembak ngepas mulu, begitu kan, headshot mulu, nggak pernah meleset apa bagaimana gitu. Gimana tuh? Enggak, jujur gue juga nggak ada cerita yang khusus sih di balik namanya. Sebenarnya gue memang orangnya yang agak ngejaga privasi gue sebenarnya. Awalnya. Dan sebenarnya sekarang pun juga gue nggak ngumbar, tapi ya gue tuh seperti kalau lu tahu ya lu tahu, kalau lu enggak ya lu enggak. Gue nggak terlalu ngumpet juga gitu kan. Dan dulu waktu gue coba untuk mulai YouTube begini, gue cuma mikir ya gue butuh alias nih. Alias name. Iya, gue butuh alias name gitu. Ya pertama kali adalah yang muncul itu adalah Killstreak. Gue sebenarnya yang muncul dari mana nih? Nah, wangsitnya. Nah itu gue nggak bisa bilang itu muncul dari mana karena memang random aja. Toto ada Killstreak aja? Iya, Killstreak aja, dan itu sebenarnya nama di channel gue yang lain. Oh, nama di channel yang lain. Iya, sekarang baru aktif lagi channel, tapi ya itu intinya gue sebelum RE itu pernah ada channel lain, itu gue pakai nama Killstreak. Nah setelah itu gue pengen fokus di RE, akhirnya gue dan di mana gue harus berinteraksi dengan viewer kan, dengan gue bikin pembahasan dan segala macamnya. Kalau papanya sendiri gue rasa kayaknya kebanyakan YouTuber sekarang udah sering ya kayak dipanggil Bang. Oh iya, Bang, Kak. Ya, gue pengen ada panggilan yang lain lah gitu. Ya udahlah Papa aja. Oh akhirnya Papa di situ. Gue pikir lo kayak anak-anak unyu milenium yang kalau misalnya pacaran papa mama begitu ya, bukan ya, bukan dari situ ya? Aduh, bukan. enggak dong. Beda jauh ya. Aduh, gitu. enggak dong. Bukan itu. Itu yang zaman dulu. Yang kalau ngirim SMS kalimatnya sayangku kamu uncu gitu. Kalimat itu gue bacanya aja nggak susah. Bukan itu. Bukan itu dong. Itulah penyebab dari nama asal musabab Papa Killstreak. Kayaknya nggak terlalu efektif juga kayaknya, tetap aja dipanggil Bang, tapi ya udahlah itu mah. Ya, iya, masa sih? Iya, tetap aja sih sebenarnya. Tapi kan banyak yang request Papa. Mulai banyak yang ngomongnya Papa. Tapi dulu kayaknya terus aja Bang. Tapi gue pikir ya udahlah. Ya itu juga cuma buat alias gue doang. Gitu. Alias ya udahlah. Gitu. Oh, dia. Kalau lu ekspektasi ada cerita unik di balik namanya, ya maaf mengecewakan gitu. Ada yang unik sama sekali. Enggak sih, mungkin bagi lu, tapi bagi orang jadi tahu nih. Oh, Papa Killstreak tuh mulai dari itu namanya. Begitu teman santai. Sudah terjawab satu pertanyaan misteri yang kalian tanyakan selama ini. Oke, membahas lagi seputar Resident Evil gamenya, ya kan? Dari sekian banyak game Resident Evil, 0, 1, 2, sampai 7, bahkan 8 mau keluar, Gun Survivor, Outbreak 1, Outbreak 2, ya kan? Revelation 1, 2, banyak ya, gue juga tahu karena ngefans juga gitu. Yang paling memorable, susah dilupain sama lo, yang mana? Paling favorit lu juga deh. Paling memorable tetap gue yang Survivor. Itu? Karena game pertama. Karena pertama kalinya gua merinding main game zombie ya, Survivor. Mungkin karena masih kecil kali ya? Mungkin karena masih kecil juga. Terus mungkin karena kamera first personnya juga ngebantu juga gitu. Terus sebenarnya paling gue ingat dari game itu adalah buayanya sih. Iya, buaya. ada monster buaya kan, itu yang paling memorable buat gua. Jadi kalau misalkan masalah Survivor, meskipun memang itu game jelek dan gua akui sendiri sekarang baru kelihatan jeleknya seperti apa, tapi ya seperti itu. Paling ya sama RE3 lah. RE3 yang remake atau yang original Nemesis yang ya lama banget tuh, panjang gameplaynya kan? Iya. Gue rasa kalau yang remake kemarin, gue rasa memang semua orang bisa setuju kalau yang remake kemarin agak kurang sih. Kalau grafis oke. Story-nya. Story, terus kecepatan, overall-nya juga. Puzzle-nya lemah ya, Puzzle-nya lemah, feature-nya kurang lah. Buat sebuah, mungkin buat yang bener-bener ngefans sama game RE pasti kurang, tapi buat general gue rasa ya itu cukup lah untuk semua game. Nah, kalau dari seorang Papa Killstreak, dari sekian banyak judul game Resident Evil, tadi kan yang paling memorable susah dilupa. Sekarang game Resident Evil yang paling menurut lo ya pribadi nih, maksudnya ya memang opini siapa aja kan boleh beropini. Yang paling ampas yang mana Resident Evil? Paling
Ampas, Menurut lo? waduh. Gue pengen bilang R6 tapi pada ngamuk ntar. Karena gue pernah bikin video top 5. Iya, gue tahu. Iya itu kan. Gue tahu. Lu lihat sendiri Nggak kan. setuju, nggak setuju. Drama di komentarnya Iya, lu lihat sendiri kayak iya, gimana kan nggak sampai setuju. gue bikin. Bagus bikin nggak di demo? Di bodo bundaran amat. HI. Bodoh amat gue di demo. Demo. Kan pendapat gue kan. Resident Evil 6 bagus, ya kan? Kalau bicara sedikit soal R6, gue memang bilang itu jelek, tapi jelek itu dalam artian jelek yang masih lumayan lah gitu. Karena dari segi cerita, dari segi gameplaynya itu masih cukup padat gitu. Oke, kalau misalkan game terburuk ya Umbrella Corps. Capcom sendiri ngaku kalau mereka itu bikin Umbrella Corps itu karena mereka semacam maksa ngelihat pasar e-sport yang waktu itu lagi booming banget. Akhirnya mereka coba bikin game RE yang memang ada multiplayernya, kemudian PvP dan segala macam. Tapi ya lihat sendiri hasilnya, gamenya berantakan. Ada campaign offline tapi misinya repetitif banget. Terus sampai sekarang nggak ada support juga sama sekali. Udah, itu berantakan banget. Tamat gak main itu? Apa yang mau ditamatin? Enggak, juga, lu sempet tamatin nggak? Ya, itu lu dia. main pribadi? Apa yang mau ditamatin juga karena memang ada ceritanya. Tapi ya itu tadi gue bilang terlalu repetitif. Misalkan misi pertama nih, dia kayak cuman harus ngumpulin briefcase sama habis itu virusnya. Sampai misi terakhir begitu juga. Iya. Dan di beberapa kasus juga ada beberapa zombie yang overpower banget. Sementara karakter yang kita pakai benar-benar lemah banget. Dan gue mati berkali-kali. Gue bilang, ayo udah bodo amat, matiin. Gue lihat aja di YouTube. Bahkan untuk di YouTube pun gue cuma ngeliat narasinya doang. Ceritanya cuma disampaikan via narasi loading screen. Terus gameplay sama. Berarti lo bener-bener nggak mencoba mainin sampai tamat ya? Teman santai, seorang Papa Killstreak mainin Umbrella Corps, dia ya maksudnya ya setengah jalan, ya udah frustasi duluan, ditinggal ya kan. Jadi gue jujur gue beli kaset PlayStation 4-nya agak telat. Begitu gue beli, awal pertama main, oh begini, keren nih. Step 2 kok begini, kok mana story-nya, gue ngarepin ada movie cutscene-nya gitu. Nyesel nggak lo? Nggak ada. Nyesel. Dan lucunya bro, ini gue beli setahun. Ini beli sekarang nih. Dari gue beli sampai setahun kemudian gue mainin lagi. Itu gue baru tahu ternyata ada DLC-nya. Gue belum redeem. Hampir 1 minggu lagi angus tuh kadar luar sana. Gue redeem, dapat tuh theme wallpaper kan. Sejak itu ya udah gue mencoba untuk ya udah deh daripada udah beli gue cobain. Dan gue nekat sampai gue tamatin, bener-bener tamat main bener-bener sendiri. Dan itu frustasinya sampai keluar kalimat binatang bro. Apalagi level terakhir, monsternya nggak jelas, di S kan, di kayak ya misalnya sebenarnya sih dia mapnya kan rangkuman dari semua Resident Evil di situ. Ya, yang S tuh kalau nggak salah itu yang di Revelation 1 tuh, yang stage terakhirnya. Oh itu di Code Veronica itu? Iya, itu ya. Tuh gue mainin tuh yang terakhir. Aduh, udah kalau keluar monster yang gemuk begitu jalannya kayak cengcorang, udah itu paling nggak enak banget. Dan pas tamat gue pikir gimana, udah setengah mati kan susah. Tamat begitu doang bro, tulisan doang. Itu dia. Gue mau nyoba dong main online-nya. Sampai lobby doang, nggak ada siapa, nggak bisa dimainin sekarang. Berarti begitu aja. Ada sebenarnya di PC masih agak aktif. Oh di PC masih ada, gue di PS4 nggak bisa ya. Ini cheater sebenarnya. Ya enak dong kalau itu dia. Iya, gue sempet main teman santai tapi nggak bisa. Udah sekarang jadi ya cuma ditaruh doang lah, koleksi doang. Luar biasa. Tapi kalau itu pun juga sebenarnya kalau misalkan Umbrella Corps itu kan juga karena memang exposure dalam artian dukungan dari Capcom-nya juga kurang kan, karena dia nggak ada marketing yang benar, terus nggak ada support game multiplayer yang seharusnya. Jadi dari awal tuh memang udah kelihatan itu game bakal gagal banget. Bakal gagal. Terus kalau misalnya di antara semua game Resident Evil, menurut lo yang paling tersulit dimainin yang mana? Yang kemarin gue streaming. Resident Evil Zero tersulit. Kayaknya yang nonton ya ini sahabat di sini juga kayaknya bisa langsung relate juga. Kemarin gue pas streaming tuh sampai keluar binatang segala macam, kata-kata kasar gue keluar. Saking gue frustasinya sama itu game. Zero. Itu susahnya tuh bukan karena memang gamenya bagus, tapi mekaniknya yang berantakan juga. Kita kan kenal RE itu di mana ada bisa peti barang kan. Kita bisa terus inventory segala macam. RE Zero itu terkenal karena itu adalah game pertama yang tidak menggunakan mekanisme seperti itu. Jadi barang lu bisa taruh di mana aja. Bisa lu ambil kapan aja. Tapi tetap jatuhnya jadi kayak lu 30%. Kemarin juga gue setuju sama yang komen ya. Kemarin ada yang komen 30% dari live stream lu tuh cuma ngatur barang-barang doang.
Karena memang seperti emang ruwet, emang ruwet, banyak banget ininya. Iya, betul. Iya, emang tuh antik sih, emang Resident Evil Zero tuh paling antik sih. Rebecca lah gitu sih. Rebecca lah kan. Udah gitu dari segi cerita juga aneh karena ya resiko game prequel juga sih ya kayaknya. Jadi untuk kayak koneksi cerita ke RE1-nya jadi kurang Greget. Bukan greget ya, tapi kayak kurang sinkron jadinya. Kayak gimana caranya Rebecca yang di RE0 udah ngelawan banyak monster, dia udah tangguh lah. Kenapa jadi agak ya, sorry to say jadi agak melempem ya? Melembab akhirnya. Kayak orang yang baru tahu oh zombie itu ya gitu, Nah, kayak masih itu dia. bengong-bengong gitu. Tapi ya kalau untuk masalah itu gua rasa emang udah resiko game prequel sih kayaknya. Tapi ya kalau misalkan mau bilang resiko game prequel juga, kita lihat Devil May Cry aja. Devil May Cry 3 sama 1 kan itu prequel juga posisinya, tapi Devil May Cry 3 lihat sendiri bagus ya kayak. Masih relate ya, masih relate. Kalau RE7 menurut lo, ini kan first person. Ya. Tanggapan lo gimana? Menurut lo, kalau misalnya RE7 nih lo oke gak menurut lo? Ini gila. Kalau menurut gue kan ini niat banget. Salah satu sampai gue bilang di PlayStation 4 khususnya game VR terniat dibikin yang kita benar-benar player beli kaset, beli game, setel, main dari awal sampai tamat tuh lama cerita story kita bisa berjam-jam menggunakan VR. Ya. Lo kayak gimana opininya? Sayangnya gue belum nyoba versi VR-nya. Wah, nanti Sayangnya. lo nanti kapan main silaturahmi kalau ke rumah Sayangnya. lo cobain itu di VR. Tapi Resident Evil 7. untuk RE7 itu, Resident Evil 7 itu gue udah nggak ada keraguan lagi, salah satu best Resident Evil yang pernah gue mainin sejauh ini. Dan setelah eranya RE4, 5, dan 6 yang udah makin terlalu banyak action, 7 itu benar-benar fresh buat gue. Terniat banget ya. Satu fresh dan bisa ngembaliin rasa di mana pertama kali gue ngerasain main Resident Evil. Mekanisme Ya, horornya juga dapat. Gue bukan mengada-ngada karena gue fans gitu ya, tapi ya memang kalau misalkan lu juga fans, tapi memang selera orang beda-beda juga sih ya. Gue rasa lu bisa ngerasain sendiri gitu, di mana survivalnya kerasa, terus lu kesusahan pelurunya gimana, terus inventory management lu yang refine lagi, combine segala macam. Tembakan meleset mulu, terus apa namanya tuh, manual save juga, meskipun bentuknya bukan typewriter lagi, ya udah kaset recorder itu. RE7 yang memang sangat gue sayangkan, akhirnya jadi banyak orang yang salah paham sama itu gitu. Jadi banyak yang apa ya, akhirnya orang-orang tuh kayak terlalu menyamakan dengan Outlast. Ya, itu adalah poin yang gue sayangkan banget, khususnya dari gamer dan fans di Indonesia ini. Ya, gue nggak bisa menyalahkan, tapi tetap gue sayangkan, gitu ya. Kayak jadi perbandingannya ke Outlast, cuman karena dari first person doang. Padahal first person era itu bukan hal yang baru, gitu kan. Lu lihat sendiri kan, era Survivor first person. Dan sebelum-sebelumnya juga ada kayak Umbrella Chronicles dan Dark Side Chronicles juga itu adalah first person gitu. Itu bukan hal yang baru. Tapi RE7 itu memang salah satu game yang bagus banget, RE yang paling bagus menurut gue. Salah satu game RE yang paling bagus menurut gue. Tapi memang ada kelemahannya juga. Menurut gue RE7 itu memang kurang konteks banget. Jadi gue rasa buat kalau misalkan bingung dari segi cerita, gue bisa memaklumi sekali karena yang kurang konteksnya itu mungkin fans baru juga bakal bingung, fans lama juga bakal bingung. Itu perlu kita sebagai pemain tuh perlu bener-bener merhatiin banget ceritanya. Perlu adaptasi, butuh waktu proses. Iya, dokumen di in-game-nya mesti bener-bener dibaca, baru lo ngerti ceritanya. Tapi tetap menurut gue RE7 itu memang fresh banget. Fresh banget ya. Fresh tapi bisa ngembalin rasa RE itu sendiri, survivalnya bener-bener balik lagi, horornya bener-bener balik lagi dengan RE7. Sama, gue setuju. Kalau pendapat lo gue setuju karena gue ngerasain pertama kali main RE7, gue main nggak pakai VR dulu, main biasa dulu, gue pakai levelnya normal sama hard. Biasa dulu, ya kan. Setelah tamat dapat hard, keluar yang kebuka yang Madhouse, dan Madhouse-nya itu gue baru pakai VR. Harusnya kan gue udah nggak takut tuh, gue udah tahu. Lebih brutal lagi Madhouse. Begitu gue pakai VR, gue kayak di rumah itu gitu kan. Dan enaknya mekanisme VR ini adalah kita pertama pointer gun kita itu ada di eye kita, mata kita, jadi jarang meleset. Kedua adalah kita bisa ngintip. Bisa mengintip dulu nih. Benar-benar first person-nya karena gitu. Tapi ya resikonya adalah lu mesti ngelawan benar-benar rasa takut lu karena lu nggak. Ya gue jujur di dalam VR itu ketika kalau gue takut nih, gue kaget. Gue paling merem doang, gue mencoba untuk merem. Ya udah, pokoknya berapa detik doang, gue udah baru. Ya gue kena berasa cerek gitu kan. Cuman ya udah musuhnya ada di sini berarti nih baru. Gue kalau udah takut di lorong-lorong tertentu gue pasti merem dulu. Tapi lu pusing nggak main VR? Awal, tapi kan gue mempelajari cari tahu, jadi motion sickness kan. Iya, motion sickness. Kalau boleh sedikit gue kasih tahu buat juga teman santai dimanapun berada, kalau mau menghilangkan motion sickness itu adalah pertama
ketika lu main, sebelum lu main, lu makan permen karet. Permen Jadi karet. sambil ngunyah. Kenapa tuh permen karet? Gua nggak tahu kenapa ya, cuman ketika lu sambil ngunyah, mungkin ada pergerakan otot dari sini ke arah otak. Distraction mungkin, jadi akhirnya ya mungkin kalaupun masih makan permen karet tapi masih kena kayak motion sickness dikit tapi berkurang. Lu lanjutin lagi lawan tapi lama-lama sembuh sendiri. Adaptasi, tapi mesti makan permen. Ya. Itu sih kunciannya sih. Bisa. Memang sayangnya sih RE7 juga banyak yang komplainnya karena motion sickness juga. Terus banyak yang ini juga komplain dan mempublikasikan kalau mereka main RE7 pusing gitu loh. Kayaknya untuk RE7 itu juga gue nggak bisa menyalahkan ya karena yang namanya first person. Tapi di sisi lain yang gue heran juga ya, kayaknya komplain motion sickness itu baru ada di RE7 ini sih. Kayaknya dulu nggak pernah ada kayaknya yang komplain sama motion sickness. gitu. Sebenarnya ada, bro. Ada. Dari kayak Outlast ada nggak sih? Hah? Outlast ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Outlast nggak VR kan? Outlast nggak VR memang, tapi komplainan yang gue baca. Oh iya. First personnya itu. Ya kalau first personnya iya. Kalau VR aja memang motion sickness-nya udah kena banyak. Kayak Rix, misalnya Rix yang contoh game robot gitu atau game mobil balap juga itu sempat kan kegoyang-goyang. Pokoknya yang udah mulai kita digoyang-goyang gini nih udah mulai agak motion sickness gitu. Tapi Outlast sih enggak sih. Enggak ya. Enggak. Ya untuk satu mungkin tips ya, mungkin RE7 ada satu opsi kamera sih sebenarnya di RE7 yang bisa kalau jalan kan ada efek kayak goyangnya. Kalau misalkan jalan itu bisa dimatiin. Oh, bisa di off ya? Bisa dimatiin, kamera wobble namanya di option kamera itu kalau dimatiin lumayan sih, mungkin buat yang motion sickness itu juga bisa ngurangin rasa pusing lo gitu. Gue jarang matiin itu, jarang kita ketik di option tuh. Oh, bisa tuh ya? Iya, bisa dicobain. Ya mungkin harapan gue sih mungkin buat Village juga kan buat ada 8 nanti ya. Iya, Village 8 gitu juga. Mungkin bisa dioptimisasi lagi kameranya gitu biar nggak terlalu pusing juga buat orang. Jadi ya akhirnya nggak dapat penilaian kayak RE7 ini, dimana orang-orang kebanyakan malas mainnya tuh karena dibilangin ini bikin pusing gamenya gitu. Padahal kan orang beda-beda kan. Ada yang pusing iya, ada yang nggak iya, itu masalah adaptasi orang juga. Adaptasi orang. Nah, kalau lu dari lu sendiri nih, wishlist lu sebagai seorang Papa Killstreak dan juga admin dari pendiri juga dari Resident ID, wishlist lu ke depannya apa sih? Wishlist ya. Jadi gue sih gini sebenarnya, dengan tujuan pertama awal gue bikin channel Resident Evil ini itu karena gue memang pengen nge-share aja. Gue pengen membagikan. Gue bukannya sombong ya, bukannya gue bilang yang paling jago itu dalam hal ini, tapi ya gue mengakui mungkin gue bisa dibilang cukup lebih tahu dari orang kebanyakan, dan gue akhirnya pengen nge-share aja. Dan memang awalnya itu juga karena di-trigger karena awalnya itu di-trigger dengan gue yang kadang-kadang lihat kayak postingan cerita atau bahasan di grup-grup Resident Evil khususnya di Facebook banyak yang keliru gitu ya. Karena mungkin gue terlalu perfeksionis atau gimana, gue nggak tahu, kira gimana sih kalau misalkan gue bisa bikin FB atau channel gimana gue bisa bener nyeritain yang secara benernya gitu. Nah kalau misalkan dengan melihat posisi gue sekarang, gue rasa gue udah bisa bilang kalau itu berhasil. Kalau kedepannya mungkin udah banyak yang denger juga, gue pengen expand ke game lain. Ya. Jadi expand ke game, khususnya game horror lain gitu. Sebenarnya mungkin jatuhnya jadi kayak gua nggak suka sama YouTuber lain ya, bukannya kayak begitu, tapi mungkin kalau misalkan gua ngelihat yang main game di kebanyakan atau YouTuber kebanyakan kan kayaknya kayaknya nggak terlalu merhatiin cerita ya, atau nggak terlalu membahas cerita itu sendiri. Yang penting enjoyable aja. Nah kalau gua sendiri, gua udah bilang tadi ke lu juga, gue bukan orang yang kayak bisa ngelawak, ya, gue bukan orang yang lucu gitu. Malah gue banyak orang yang bilang gue tuh cuek, jutek kebanyakan. Tapi padahal nggak gitu. Tapi gue akuin gue kalau misalkan nemu cerita yang asik, nemu cerita yang seru, gue bakal bener-bener ulik banget cerita itu. Lu dalemin lagi, lu gali lagi. Banyak banget, entah itu film, entah itu novel, banyak yang gue bener-bener interest dan kayak nyari universe-nya segala macam, bener-bener gue teliti. Dan apa ya, bukan karena gimana-gimana, emang gue suka aja gitu buat merhatiin cerita yang seperti itu. Nah jadi dengan kedepannya gue harap gue bisa jadi ya kalau misalkan bilang storyteller kayaknya enggak ya, tapi mungkin gue kayak bisa nge-share lagi ke kalian cerita-cerita game lain dan ngasih kayak pendalaman atau insight yang lebih dalam lagi tentang cerita dari beberapa game-game yang mungkin gue suka dan yang mungkin kalian suka juga gitu.
Khususnya kan mungkin kalau kendala gamer di Indonesia nih kan kebanyakan, aduh gue nggak bisa bahasa Inggris nih, kan gitu kan, aduh gue nggak ngerti nih orang ngomong apa, gue harap ada yang bisa translate. Nah gue harap sih gue bisa jadi orang itu, bukan cuma translate tapi gue bisa ngejelasin dengan jelas. Jadi ya buat kalian juga yang pengen menikmati sebuah cerita game atau mungkin itu film, mungkin bisa lebih bisa lebih detail lagi, bisa lebih ngerti lagi, lebih enjoyable lagi. Dan who knows, mungkin kayak lebih meng-appreciate lagi cara untuk bahkan bisa menjadi fans yang tadi nggak fans. Nah ini Teman santai, luar biasa. Wishlist dari seorang Papa Killstreak, dia pengen bikin mencerdaskan para gamer. Jangan bilang mencerdaskan. Iya dong, kan supaya jadi tahu. Gue yakin orang-orang di sini udah pada cerdas lah. Oh gitu ya. Iya, gue yakin udah lebih cerdas. Bapak yang satu ini memang low profile, rendah kalori biasa, teman santai. Rendah kalori, tidak rendah gula. Yo, Papa Killstreak. Yes. Kumaha. Biasa, kalau di Curhat Santai ada dua di Curhat Santai ini ada dua pertanyaan pamungkas. Iya kan? Nah ini pertanyaan wajib yang selalu sama setiap episode pastinya. Sebelum mengakhiri pasti ada dua pertanyaan ini. Namun sebelum dua pertanyaan ini, karena ini edisi spesial 1K, iya kan? Seorang Papa Killstreak, ada pertanyaan titipan dari teman santai sebelum pertanyaan dua ini. Jadi ada 3 nih pertanyaannya. Nah satu pertanyaan titipan ini, emang cuma anak doang titipan, iya kan? Di pertanyaan titipan ini adalah ada apa? Pertanyaannya ada apa? Apa hubungan lo seorang Papa Killstreak dengan Mrs. Queen? Lagi-lagi. Apa hubungannya itu? Suara siapa? Hai. Mau ngapain? Lu manggil nenek lampir ya? Dia coba. keluar dari neraka sendiri. Terus? Ulangin. Terus? Ada apa? Kenapa lu panggil dia ada di sini? Nggak tahu tiba-tiba datang. Duduk lu. Duduk. Jelasin ke teman santai semua, ke Resilor ID. Yo, gue pindahin buat dia. Apa sih yang enggak buat Queen? Terima kasih. Tolong dijelaskan. Gue kelihatan nggak kameramen di sini? Kelihatan. Gue di sini. Dah lo yang ngomong deh, gue Kalau bosen. di bangku majuan aja gue di belakang kayak Kang Beca. Gue bosen. Lo aja yang jelasin deh, gue bosen. Padahal gue juga udah ngejelasin juga loh. Capek sebenarnya gue ngejelasin. Ayo, mumpung. Dah lo yang jelasin. Temen. Hah? Temen. Satu kata doang. Iya. Iya. Temen. Apalagi? Apalagi? Terus? Udah. Kalimatnya masa itu kan teman santai nanya. Iya, kalau misalkan ditanya kita berdua tuh apa? Temen. Cuma memang kita karena udah lama kenal aja dan udah deket, udah. Kalian pengennya? Teman udah lama kenal. Iya, kalian pengennya apa sih? Nah. Kebiasaan banget, Kalian kebiasaan banget. pengennya apa? Tolong komen di bawah ini. Ya, tapi lu bikin pertanyaan lagi. Ya lagi, Bikin ya. request lagi, tuh. Masalahnya. Karena Ya 2000 subscriber. Kebiasaannya gini, Fat, soalnya. Kalau misalkan netizen Indo nih ya, bukan gue merendahkan, tapi udah stereotip banget. Lu ngelihat cewek cowok kayak begini, mereka kayak bikin konten bareng, padahal mereka nggak ada hubungan apa-apa, disangkanya kan kayak lu pacaran. Pacaran. Gak usah bikin konten, Soal- sinetron juga stripping tiap hari kan. Iya. Namanya ada sebut cinlok, cinta lokasi. Itu Nah, dia. Itu dia. Itu dia. berarti udah diklarifikasi teman santai. Ini mereka berdua adalah teman. Kan teman kurangin lah yang kayak begitu. Teman sepermainan ya kan. Iya. Terus tadi gue juga bilang, Amel kalian Teman maunya sekomunitas apa?" lah. Teman sekomunitas lah. Nah, teman sekomunitas. Dia juga udah ngomong tadi Queen. Emang kalian maunya apa? 2000 subscriber. Kalian maunya apa? Oh, ada lagi request. Ada lagi Nah, dong iya, requestnya. Oke, berarti ya mereka hanyalah teman. Just Iya. friend. Teman santai. Nah. Nah, ini kameramen, gue muka gue aman nggak segini? Aman ya? Nah, gue pertanyaan terakhir. Ini jarang-jarang nih curhat santai gue nge-reflect gini, nggak apa-apa ya. Demi Resilor ID. Aduh. Yang juga telah membantu channel santai bareng gue ya kan. Dari Iya. awal perjalanan karir. Nah, nih, gue pertanyaan terakhir. Harus dijawab. Karena gini, Killstreak. Waktu di episode Queen, gue karena bahasnya terlalu Resident Evil, gue lupa 2 pertanyaan terakhir ini. Nggak ditanyain ke dia. Padahal mendingan dia lupa loh. Kenapa nggak ke dia? Gua ini. Sekarang mumpung ini udah sekalian sikat gua aja. Jawaban nggak boleh nyontek, denger boleh tapi ya ini kan karena pertanyaan up to the personal, Ah. jadi nggak bisa nyontek. Pertanyaan pertama, jadi dari Queen dulu selesai baru gue Killstreak. Oke. Pertanyaannya adalah pertama, untuk saat ini Ah. siapa orang yang paling lu sayang dan alasannya apa? Ada tiga orang. Yang pertama adalah orang tua gue. Gitu. Sengeselinnya orang tua, toh orang tua kan pengennya yang terbaik, bener gak sih? Sempet, nih gue cerita dikit, memang waktu gue join sama Killstreak itu orang tua gue memang tidak menyetujui. Awalnya tidak menyetujui. Cuma
gue memberikan bukti bahwa dengan gue join di Restoler ID tidak akan memberikan dampak negatif, bahkan malah bikin gue heal. Jadi malah jadi apa sih namanya, gue bisa melupakan semua masa lalu yang pernah terjadi. Buat dia temennya nambah banyak banget. Iya. Nambah banyak banget buat dia. Nambah banyak banget dan juga punya Anda ya nggak sih. Yang kedua, calon suami lah ya. Ampun deh. Ya istilahnya ini udah kejawab ya, berarti kan gue yang tadi Lu masih nyangka pacar, awas aja. Dia udah punya calon. Dan lucunya memang calon suami gue itu datang dari seorang fans Restoler ID. Oh, Yang ketiga adalah adik gue sendiri. Ada sendiri. Tapi bukan adik kandung ya, dalam artian memang adik gue dalam komunitas ini banyak. Salah satunya dia, terus ada Rockmine, ada Mucha, ada Rebellion. Dan mereka adalah adik-adik gue yang gue sayang. Udah. Itu. Iya. Listrik. Mamah gue doang, itu aja. Mamah gue aja, karena ya gue sebagai anak tunggal, ya nggak ada siapa-siapa lagi, paling cuma kakak adiknya, tapi ya itu pun nggak bisa jantelin kan. Jadi ya udah, gue yang dia punya cuman gue doang, dan emang almarhum juga udah nggak ada 2 tahunan. Ya itu aja sih, yang bisa gue bilang sebenarnya. Nggak ada, buat sekarang nggak ada lagi yang prioritasnya lebih tinggi dari emak gue aja, ada lagi. Alright, santai. Udah dijawab dan the last question masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Oke. Tapi sekarang gue balik yang jawab dari Kiastek dulu baru gue. Oke. Tadi orang yang disayang siapanya udah disebutin dan alasannya. Nah, pertanyaan terakhir adalah mumpung kita masih sehat walafiat, ya kan, umur panjang. Kira-kira kau dapat momen kesempatan untuk berbicara terhadap orang yang tadi kita sayang, lu mau nyampein apa? Karena namanya konten podcast ini itu long live, bisa ditonton kapan aja, tanpa batasan ruang waktu, kapannya siapapun bisa nonton. Mau yang masih ada, mau yang udah nggak ada, mungkin dia bisa nonton di tempat lain kita nggak pernah tahu. Dia masih memperhatikan kita, ya kan? Nah, nanti kira-kira Kiastek mau ngomong apa buat orang yang sayang dalam hal ini, berarti tadi Mama yang paling sayang. Nah, silakan mamanya. Mau ngomong apa, tentunya sayang banget sama Mama, dan pengen Mama itu selalu sehat banget, pengen selalu sehat terus. Dan meskipun waktu itu juga sempat agak nggak setuju ya sama gue YouTube segala macem, tapi sekarang juga alhamdulillah sudah bisa membiayai keluarga, meskipun ya dengan begini. Dan pengen bisa selama mungkin bareng, bisa terus support juga sampai bisa lebih gini lagi. Gue mungkin kalau untuk pesan itu gue mungkin lebih ke orang tua ya. Istilahnya selama gue menjadi anak mereka tuh gue menjadi seorang anak perempuan yang sangat amat membantah. Gitu. Paling gue cuma mau bilang makasih udah bisa bertahan sama aku yang selalu membantah, yang selalu pengen menang sendiri. Cuma dibalik semua itu aku cuma pengen ngebahagiain kalian. Bukan dalam artian cuma ngisi kepuasan aku sendiri. Karena memang apapun yang aku pengen itu nggak cuma buat aku doang, tapi juga untuk keluarga aku juga, dan juga untuk kehormatan orang tua aku juga. Karena dimanapun berada, aku juga bawa nama orang tua, gitu. Dan terima kasih, dan juga terima kasih udah ngerestuin hubungan aku sama calon suami yang akhirnya bisa nanti ketemu tanggal ya yang tepatnya untuk melanjutkan di level yang berikutnya. Iya. Luar biasa. Ya teman santai, tadi curhatan dari seorang Papa Kiastek dan Miss Queen, ya kan, udah keluar unek-uneknya semua, pertanyaan sudah dijawab semua, misterinya juga udah terkuat yang selama ini selalu kalian tanyakan, ya kan. Nah, sebelum gue pamitan, buat semua teman santai yang belum di subscribe channelnya, ya, please support lagi channel ini. Yang belum aja nih ya, di subscribe, diklik subscribe, di like juga, di share ke keluarga, ke temennya, ke kerabatnya, ke siapapun. Pasti dong.
Dan lu juga selain memberikan support melalui subscribe, bisa juga memberikan support melalui like, follow, dan share akun. Jadi member Facebook juga page. boleh. Jadi Iya. member juga boleh. Jadi member juga boleh. Kita ada buka Facebook page membership. dan apa? Instagramnya. Instagram. Iya. Ada di @santai bareng gue. Nah, hajar di situ. Gitu. Dan juga yang belum bergabung di Resilor ID, gimana nih caranya? Bisa langsung join ke Facebook page ke Resident Vlog Indonesia. Face bukan join dong. Ini banyak yang salah paham juga. Oh iya iya, oh iya deh. Lucu, iya iya lucu lupa. soalnya Oh, iya, Facebook page lupa. banyak yang nyangka kalau itu grup. Iya sih, memang sih. Paling kalau misalkan yang mau ikut ngobrol, diskusi, Ya, kita Discord ada di ya, Discord. bisa masuk Discord. Untuk linknya udah tertera di beberapa, setiap video malah ya. Semua. Di semua video malah ada kok. Dan yang kalau mau join membership tapi tidak secara terpaksa ya tentunya ya bisa langsung klik join aja. Itu perknya ada semua di situ, bisa cek juga semuanya. Kalau cocok ya boleh, kalau kurang cocok ya nggak apa-apa, cukup tonton, subscribe dan like segala macam, itu udah sangat membantu gua banget. Iya. Ini channel santai bareng gue ini juga jangan lupa di support nih, di subscribe nih. Iya. Iya. Alhamdulillah wajib. Thank you. Iya, teman-teman. wajib banget ini. Wajib juga. Tapi ngeklik subscribe-nya sekali aja, Sekali jangan 2 aja. kali. Nanti unsubscribe kalau Iya, kan kadang ada yang 2 kali Iya, mencet kadang tuh. nggak paham. Ada beberapa orang tua juga di Iya. luar sana yang nggak paham. Iya. Oh, subscribe lagi. Kenapa saya support juga aja? Hilang. Rontok ya kan. Itu Subscribe masalahnya. lagi. Ya, gitu aja teman santai. Sampai di sini dulu episode curhat santai kali ini bersama Resilor ID admin. Dua-duanya ada nongol ternyata. Surprise banget, ada Queen juga, ada Papa Killstreak ya kan. Akhir kata, gua Van de Jackson Dan gue Mrs. Queen. Apa Killstreak? izin pamit dulu. See you on next episode. Sampai ketemu lagi di episode mendatang dengan bintang tamu yang lebih seru lagi. Kita ciao dulu ya. Mau Bye. nyari zombie. And bye bye.